operasional les dan terapi. Senin kami tutup, tapi di hari-hari efektif lainnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu kami buka pagi sekali dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam baru kami tutup. Kemudian nanti hari Minggu tetap buka pagi lagi jam 7 pagi, tapi kalau Minggu kita selesai setengah hari saja sampai jam 12 siang. Itu pun tidak menutup kemungkinan apabila ada janji temu dan asesmen, silakan menghubungi WA kami terlebih dahulu. Misalkan hari Minggu mau asesmen atau hari Minggu mau ada janji temu dan lain-lain, konsultasi ke sini boleh lewat dulu, hubungi kami via WA ya Bunda di nomor deskripsi. Oke, kali ini Bu Ninu mau mengajak ayah Bunda room tour virtual Cita Ananda Terapi ABK Gresik. Nah, kita nanti akan memperlihatkan kepada ayah Bunda fasilitas yang ditawarkan oleh Cita Ananda Gresik. Oke Bunda, Ayah, kali ini Bu Ninu akan mengajak ayah Bunda untuk cek lokasi kami. Nah, lokasi kami alhamdulillah tempat parkir sangat memadai dan sangat luas ya. Ini bisa cukup untuk 4-5 mobil. Jadi kita memang di depan ini sudah akses jalan raya Balong Panggang ya. Dari sana itu arah Lamongan, kalau yang arah sebelah sana itu sudah arah Mojokerto. Jadi memang lokasi kami strategis dan memudahkan ayah bunda untuk mencapai dan mengakses lokasi terapi ABK Cita Ananda. Pohon juga sudah rindang, tidak panas, sudah nyaman. Apabila ayah bunda menunggu di dalam mobil, ya pasti ya nyaman ya. Kami alhamdulillah tempat kami sudah nyaman untuk tempat parkirnya. Oke ayah bunda, ini adalah foyer ya. Jadi beranda terapi Cita Ananda itu alhamdulillah kami juga lantai ini sudah terbuat dari granit materialnya, supaya untuk anak-anak terapi mereka akan lebih nyaman, kesannya dingin ya. Orang tua yang menunggu di sini juga adem gitu kesannya. Jadi kita pakai lantai material granit, tapi untuk teras ini keramik yang kasar, teksturnya kasar, sehingga nanti apabila hujan dan lain-lain anak-anak itu tidak sampai terpleset atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian di sebelah sini di teras kami juga ya ada karpet kecil-kecilan gitu ya bunda. Jadi apabila bunda mau menunggu anak-anak atau anak-anak lagi sedang antri, mau masih ada yang terapi di dalam, jadi bunda ya santai, lesehan, ada di sebelah sini. Nah, toilet ini di teras di depan ruang tunggu bunda dan Ananda. Nah, untuk kondisi toiletnya juga ini kami semaksimal mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan Ananda, yakni ya sudah toilet duduk, kemudian keramik-keramik di kanan kiri itu kami buat se-cheerful mungkin ya, ceria mungkin, karena ini kan ya untuk toilet anak-anak pada dasarnya, sehingga apabila nanti sudah masuk sesi toilet training, nah anak-anak itu ya diharapkan akan rajin mengikuti sesi, kemudian tidak takut ke toilet sendirian, tidak malas, sehingga kami memang kondisikan toilet semeriah mungkin, seceria mungkin warnanya. Begitu bunda. Oke, ayah bunda mungkin sudah menunggu mana nih tempat terapi ruangan Cita Ananda. Nah, ini ruangan pertama kami, ini letaknya
ada di depan ruang tunggu di teras ya, di depan teras lah istilahnya ya Bunda. Oke. Nah, ini ruang terapi bersama, dalam arti ya terapi fokus, ini ya nama lain dari okupasi terapi ya. Kemudian ada ruang terapi bicara, kemudian ada ruang terapi apa perilaku, tapi ini untuk Ananda yang sudah terkondisikan perilakunya, jadi bukan masih yang kondisi masih takut tinggi, masih yang suka teriak-teriak, bukan di situ, karena di sini nanti ruangan ada kaca langsung menghadap ke jalan raya, sehingga untuk di sini garis besarnya adalah untuk Ananda-Ananda yang sudah dapat dikondisikan secara emosi dan perilaku, bisa duduk tenang dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian di sini ada ruangan terapi pendidikan, kadang-kadang Ananda yang sudah masuk di bangku sekolah SD, nah mereka ini kan juga perlu diterapi dalam segi pendidikan supaya bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan baik dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ruang konseling anak berkebutuhan khusus dan orang tua dengan Ananda berkebutuhan khusus seperti itu ya. Nah, untuk materi ya, maaf ya Bunda, karena memang dekat jalan raya sehingga ya wang-weng sana sini, tapi aman, kita jamin aman, tidak mengganggu sama sekali terhadap aktivitas terapi dan pendidikan di sini, aman. Nah, untuk material pintu sendiri ini kami sudah memikirkan dengan matang, karena anak-anak berkebutuhan khusus kadang-kadang ada perilaku yang tidak terduga oleh kita, dalam arti masih ada yang gebrak-gebrak pintu dan lain-lain, uklek-uklek apa ya bahasanya, uklek-uklek handle seperti itu. Jadi kita ini sudah pintu yang aman, bukan dari kaca, bukan dari apa ya, triplek atau bahan-bahan yang tidak kuat. Kita punya pintu material jati yang tebal dan kuat Bunda, sehingga dari handle-nya sendiri itu juga kita pilih handle yang paling bagus, kuat, sehingga ya memungkinkan dan meminimalisir hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan seperti itu. Ini ruangannya Bunda. Oke, setelah ini bisa saya jelaskan satu persatu fungsi dari ruangan ini. Oke. Untuk pertama di ruangan ini ukurannya 4x3. 4x3 ini adalah ruangan yang letaknya di depan teras langsung menghadap ke area jalan raya. Nah, kembali lagi saya ungkapkan ya Bunda, bahwa ruangan ini adalah didesain untuk Ananda yang sudah terkendali secara emosi dan perilaku. Kemudian untuk fungsional masing-masing ruangan, kita itu selalu membuat ruangan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga bukan hanya sekedar estetika dan lain-lain, tapi ruangan kami desain fungsional dan safety, aman untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, seperti lemari, kita punya lemari metal ya Bunda, tidak kaca, tidak triplek, tidak bahan yang istilahnya kurang safety untuk anak. Ini sudah metal. Nah, ini hasil karya Ananda di sini ya, dicoret apa-apa, tapi ini safety. Nah, kemudian ini kita punya alat-alat terapi, utamanya untuk mendukung terapi okupasi Ananda. Nah, kita sudah ada seperti ini. Kemudian yang di bagian bawah untuk puzzle, untuk seperti ini, terap-terapan, latihan fokus dan lain-lain. Itu kami
ruang terapi ini juga kami menyediakan, ya ini standar ya, kayak meja seperti ini, meja lipat seperti ini, tapi lagi-lagi tetap kita memperhitungkan faktor safety. Nah, meja yang seperti ini kan terbuat dari apa ya, spon ya, spon yang intinya tidak runcing, ujung-ujungnya tidak runcing, sehingga aman untuk anak-anak. Kemudian di sini juga ada papan titian kayu, ya, papan titian kayu, di mana ini bertujuan untuk, nah ini tebal ya Bunda, kayunya ini juga Bunda bisa lihat, ini kayu murni asli dan punya ketebalan yang sangat bagus, ketinggiannya segini dari lantai. Nah, sehingga ini juga safety, hanya segini dari lantai. Nah, untuk material kayu seperti ini ya, satu, terkesan friendly untuk anak-anak, aman, adem ya. Apa sih, kenapa sih kok ini kita taruh di ruang terapi depan? Karena anak-anak yang di sini ya seperti yang saya jelaskan tadi Bunda, anak-anak yang ada di ruangan depan ini adalah anak-anak yang sudah dapat duduk tenang, kontrol emosi bagus. Sehingga apa sih fungsinya ini? Nah, anak-anak berkebutuhan khusus itu kan rata-rata berapa banyak dari mereka itu yang kadang-kadang itu berjalan tapi kan tidak melihat bawah, maksudnya itu tidak melihat jalur jalannya. Kadang-kadang kan cuma ya jalan ke depan, di bawah ini ada hambatan, ada rintangan, ada batu, ada apa. Nah, anak-anak itu kan kadang-kadang jarang melihat bawah, sehingga ya kita sediakan papan titian seperti ini dengan harapan nanti selalu kita kasih hambatan di sini, entah kayak pom-pom atau apa, sehingga anak itu ambil. Nah, seperti ini, sekaligus ini bermanfaat untuk okupasi terapi seperti itu. Kemudian dari sisi tembok sini kita juga tetap pasang wall foam untuk keamanan ya. Lantai juga sudah memakai material granit sehingga lebih terasa dingin untuk anak-anak ya, untuk kenyamanan belajar mereka juga. Nah, kemudian selalu ada karpet di setiap ruangan. Nah, karpet yang seperti ini enak sekali kalau duduk di sini, sekaligus juga untuk menstimulasi sensori peraba mereka. Sensori, nah seperti ini duduk ya, lagi-lagi ya untuk kenyamanan anak-anak supaya tidak dingin duduk di lantai. Kemudian ya ini anak-anak kan gimana ya namanya, kadang-kadang ya anak dengan kebutuhan khusus meskipun sudah bisa dikatakan duduk tenang, fokusnya sudah bagus, emosi dan perilakunya sudah stabil, di satu waktu tertentu, di saat-saat tertentu kan mereka kalau moodnya tidak bagus, kadang-kadang itu kan suka rewel. Nah, dalam arti ya kita ini punya apa ya kayak bantal duduk seperti ini, ada bahannya juga aman, bagus tuh, biar anak-anak duduk mengambil waktu sejenak, menenangkan diri, entah kadang-kadang dipojokkan, di sini. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang kalau misalnya emosi ini kan bisa ya gitulah anak-anak ya, untuk memenuhi kebutuhan sensorinya, dirangkul seperti ini ya bisa. Kemudian untuk pencahayaan kita memakai lampu downlight seperti ini, ada dua masing-masing 4 watt ya, masing-masing 4 watt, sehingga tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup. Itu pas untuk anak-anak, karena kita kalau terlalu terang nanti ada yang terlalu sensitif sensori netranya. Untuk pencahayaan terlalu sensitif ada kan memang tipe Ananda yang seperti itu, sehingga kita sudah menyesuaikan seperti ini demi kenyamanan belajar Ananda. Kemudian
ya kipas angin di setiap ruangan kita ya selalu ada kipas angin dengan pengharum ruangan seperti ini. Nah, pengharum ruangan seperti ini ya selain membuat lebih nyaman, lebih tenang, itu juga berfungsi untuk merangsang indera penciuman Ananda. Kadang-kadang Ananda yang berkebutuhan khusus itu kan untuk mengekspresikan bau itu kan juga masih struggle ya, tantangan sekali. Ini bau apa, entah bau wangi, entah bau enak, bau nggak enak, itu kan mereka masih kurang bisa mengekspresikan. Sehingga dengan ini kita juga ada tujuannya juga, bukan hanya sekedar ruangan biar wangi, tetapi tetap bertujuan. Di sana juga ada parfum semprot seperti itu. Ya, kemudian ini yang nggak kalah penting Bunda, lagi-lagi demi kenyamanan Ananda. Apabila ruangan pengap kan juga tidak enak kalau dibuat belajar, sehingga kita menyediakan exhaust seperti itu. Nah, kemudian ini jendela langsung akses melihat ke jalan raya. Supaya apa? Supaya anak-anak utamanya ya yang sudah perilakunya sudah stabil, emosi stabil, bisa duduk tenang dan lain-lain, mereka diberi waktu untuk rileks lah. Sesekali mereka bisa melihat ke pemandangan di luar seperti itu. Nah, kemudian kita ini juga kita pikirkan bukan hanya sekedar tirai ya Bunda, ini juga tirainya tidak blok, tapi memungkinkan Ananda tetap untuk fokus. Apabila perlu ya kita tutup tirainya, tapi yang bukan tirai blok yang tutup total gitu ya, tetap ya seperti ini ya, dengan nuansa-nuansa yang anak-anak ya, yang gambar apa binatang-binatang seperti ini. Oke, ini tadi pintunya sudah jati tebal seperti ini, handle-nya juga bagus, sudah standar kita. Nah, sudah oke, kita lanjut room tour ke ruangan lainnya.